Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Erviansa Official, pecinta ilmu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang retorika profetik dengan tema mengenal konsep dan aplikasi praktis retorika profetik. Perkenalkan, nama saya Erviansyah SPD MSOS. Saya tadi akan menjelaskan tentang konsep dan aplikasi praktis retorika profetik. Oke, langsung saja. Baik, kunci sukses dalam kelas retorika profetik adalah yang pertama, doa. Mari sama-sama kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada sesi ini di kelas retorika profetik kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kunci sukses yang kedua dalam kelas ini yaitu adalah luruskan niat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan keluar mencari ilmu, sesungguhnya Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketiga, kunci sukses dalam kelas ini yaitu sungguh-sungguh, manjada wajada. Yang keempat adalah action. Kita harus bertindak setelah selesai mengikuti kelas retorika profetik ini. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang timeline kelas retorika profetik. Yang pertama, ada pembahasan tentang manfaat mengikuti kelas ini, lalu pengertian dari retorika, kemudian alasan belajar retorika, kemudian yang keempat 3 pilar komunikasi, yang kelima aplikasi retorika, yang keenam pengertian komunikasi profetik dan retorika dakwah, dan yang terakhir konsep dan aplikasi praktis retorika profetik. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dalam kelas retorika profetik ini? Yang pertama, memberikan kemampuan kepada peserta agar bisa berbicara di depan umum atau publik. Kedua, peserta mengenal dan memahami apa itu retorika. Yang ketiga, peserta mampu menghayati peran sebagai pembicara di depan umum. Yang keempat, peserta memiliki kepercayaan diri di muka umum. Lalu yang kelima, peserta memahami 3 pilar komunikasi dan komunikasi Rasulullah SAW. Lalu yang keenam, peserta memahami aplikasi praktis retorika. Yang ketujuh, peserta memahami apa itu komunikasi profetik dan retorika dakwah. Lalu yang terakhir, peserta juga akan memahami tentang retorika profetik. Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. 3 pilar komunikasi. Keterampilan komunikasi yaitu adalah keterampilan bekerja sama. Di sini perlu adanya inklusif dan fokus, kemudian keterampilan menegaskan, ada goal on target, kemudian keterampilan fisiologis, kontak mata dan cara berbicara. Nah, di sini isi ya dalam 3 pilar komunikasi ini jika dikuantitatifkan menjadi 7%. Lalu yang 55% ini adalah fisiologi. Keterampilan fisiologis ini akan berkaitan dengan keterampilan fisiologis ya. Kemudian yang 38% ini tentang intonasi suara. Nah, 3 pilar komunikasi ini menjadi penting dalam belajar berkomunikasi atau mempelajari ilmu tentang retorika. Kita lanjutkan. Ngomong-ngomong tentang retorika, apa sih sebenarnya retorika itu? Pengertian retorika. Jadi retorika itu adalah salah satu tradisi dalam ilmu komunikasi. Para ilmuwan komunikasi seharusnya menguasai segi praktis dan teoritik dalam ilmu komunikasi.
termasuk dalam bidang retorika, kemampuan berpidato. Karena itu, diperlukan kajian dan riset yang lebih banyak lagi pada bidang retorika. Pesan informatif, persuasif, dan pesan-pesan kreatif yang menjadi domain kajian retorika seharusnya dikuasai mahasiswa ilmu komunikasi yang mencakup kemampuan berdiskusi, berdebat, bernegosiasi, presentasi, interview, dan seterusnya, masih banyak lagi. Hasilnya menunjukkan bahwa teori retorika dari Aristoteles dan Cicero menjadi rujukan di dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan berpidato. Dalam teori retorika Aristoteles, terdapat 5 tahap dalam melakukan persiapan pidato. Yang pertama inventio, yang kedua disposisi, yang ketiga elocutio, lalu yang keempat memoria, dan yang terakhir pronunsiasi. Sementara dalam teori retorika Cicero mencakup tahapan pengajaran, menggugah dan berlangsung. Simpulannya, penerapan terhadap teori retorika Aristoteles dan Cicero dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi khususnya dalam berpidato. Retorika atau retorika sering dipahami sebagai ilmu berpidato, the art of oratory. Seni penggunaan bahasa secara efektif, the art of using language effectively. Seni berbicara dengan baik yang dicapai berdasarkan bakat alam dan keterampilan teknis. Retorika merupakan ilmu dan seni yang mengajar orang untuk terampil menyusun tuturan yang efektif. Retorika juga merupakan seni untuk memanipulasi percakapan, the art of fake speech. Dalam buku Retorika Modern, Jalaluddin Rahmat menyebutkan beberapa prinsip retorika, yaitu yang pertama, penguasaan secara aktif sejumlah kosakata. Lalu yang kedua, penguasaan kaidah ketatabahasaan. Lalu yang ketiga, penguasaan gaya bahasa dan menciptakan gaya bahasa yang baru dan menarik dan inovatif tentunya ya. Oke. Yang keempat, kemampuan penalaran yang baik. Tidak ada yang meragukan peran bahasa sangat penting dalam komunikasi manusia. Kenapa kita harus belajar retorika? Yang pertama, kepandaian berbicara adalah seni segalanya. Kedua, binalah dirimu menjadi seorang ahli pidato, sebab itu engkau akan menang. Yang ketiga, retorika itu penting supaya apa yang diucapkan dapat didengar. Lalu yang keempat, agar apa yang didengar dapat dimengerti. Kita masuk sekarang ke retorika dakwah. Oke, baik. Kalau tadi kita membahas dan mengkaji tentang retorika secara umum, saat ini kita akan membahas retorika dakwah. Retorika dakwah berkembang berjalan seiring dengan perkembangan dakwah Islam. Aktivitas dakwah sendiri sudah ada sejak adanya Islam, karena memang Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang memberikan nasihat untuk membenarkan dan mengimani apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membenarkan dan melaksanakan perintah yang dikatakan oleh nabi-nabi Allah. Juga nasihat untuk orang banyak agar saling tolong-menolong serta saling mengingatkan. Dalam merealisasikan fungsinya, Islam sebagai agama dakwah, Allah mengutus nabi dan rasulnya sebagai retoris atau orator yang akan mengatur, membimbing dan mengajak semua yang ada di muka bumi untuk taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah tersebut dimulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga kurun waktu sekarang ini. Agar berhasil dalam aktivitas dakwahnya, para nabi dan rasul dibekali oleh Allah dengan ilmu yang tidak bisa terlepas dari aktivitas dakwah tersebut, yaitu ilmu retorika. Hal ini bertujuan agar agama Islam dapat disiarkan dengan benar dan dapat diterima tanpa ada unsur paksaan. Para nabi dan rasul dibekali oleh Allah ilmu retorika
karena singa-singa Islam ini berhadapan dengan masyarakat yang mempunyai karakter yang beda-beda. Retorika merupakan aspek praktis dan juga merupakan seni yang timbul dari hati, yang serta merupakan ilham yang tidak semua orang memiliki dan menguasainya. Oleh sebab itu, sebelum melaksanakan dakwahnya dari satu tempat ke tempat lainnya, para nabi berdialog terlebih dahulu dengan yang memiliki pengetahuan tentang retorika, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat disimak dari perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Misalnya yang dikisahkan oleh Yahya bin Abi Katsir bahwa apabila Nabi Daud alaihi salam akan berceramah kepada kaumnya, hari sebelumnya Nabi Daud alaihi salam berkontemplasi dengan berholwat dan berpuasa. Baik, sekarang kita masuk pengertian komunikasi profetik. Komunikasi profetik merupakan istilah baru dalam hasanah ilmu komunikasi yang mengacu pada pola komunikasi kenabian Rasulullah Muhammad SAW yang syarat dengan kandungan nilai dan etika. Komunikasi profetik merupakan kerangka baru praktik ilmu komunikasi dalam perspektif Islam yang terintegrasi dengan kajian ilmu komunikasi yang sudah berkembang sebelumnya. Pilar ilmu sosial profetik itu ada 3, yaitu humanisasi, amar ma'ruf, liberasi, nahi mungkar, dan transendensi, tu'minu billah. Dalam kelas ini akan diuraikan komunikasi profetik dalam perspektif Islam atau dalam perspektif dakwah, yang menekankan pentingnya komunikasi yang memanusiakan manusia atau humanisasi, membebaskan, liberasi, dan selalu berorientasi kepada Tuhan atau transendensi melalui integrasi interkoneksi kajian ilmu komunikasi. Komunikasi profetik diajukan dalam kerangka baru praktik ilmu komunikasi Islam yang memadukan konsepnya dengan kajian ilmu komunikasi yang sudah berkembang sebelumnya. Ini bisa dibilang sebuah upaya suntikan imunisasi bagi perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini. Semacam menerapkan prinsip-prinsip kaidah komunikasi kenabian terhadap dinamisnya ilmu komunikasi yang berperan penting dalam kancah akselerasi perubahan sosial. Lebih jauh, hal itu dapat menempatkan pengguna komunikasi, konsumen dan media komunikasinya jadi memiliki imunitas pertimbangan etis dalam berbagai praktik berkomunikasi. Baik, ada 3 hal pokok selama masa 23 tahun terakhir kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, penegasan identitas umat atau nation building. Kedua, manajemen pengolahan konflik. Lalu yang ketiga adalah prinsip etik. Karena berbagai sebab dan alasan, umat beragama dimanapun, termasuk di Indonesia, akan selalu memiliki benih dan akar persoalan konflik dan ketidakrukunan. Konflik berskala kecil atau besar bisa jadi secara terbuka ataupun tertutup. Dalam dimensi keilmuan, jauh sebelum ilmu itu ada, berawalah semua ilmu dari filsafat, yang mana filsafat sendiri yaitu seringkali dianggap sebagai dasar ilmu. Beberapa di antara aliran-aliran filsafat juga membahas mengenai profetik dalam artian komunikasi kenabian. Kata profetik ini berasal dari bahasa Inggris prophetical, yang mempunyai makna kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang nabi, yaitu sifat nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara spiritual individual, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan. Dalam sejarah, Nabi Ibrahim alaihissalam melawan Raja Namrud, Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun, Nabi Muhammad SAW yang membimbing kaum miskin dan budak belia melawan setiap penindasan dan ketidakadilan, mempunyai tujuan untuk menuju ke arah pembebasan. Secara historis, komunikasi merupakan instrumen yang integral dari Islam sejak kelahiran Islam sebagai gerakan religius.
Al-Quran merupakan sumber utama untuk menjelaskan praktik dan aturan atau teorisasi komunikasi. Secara transendental, ada dua tipe utama pemahaman komunikasi timbal balik antara Tuhan dan manusia. Pertama, bersifat linguistik verbal, yaitu penggunaan tutur bahasa yang dapat dipahami manusia. Kedua, bersifat nonverbal, yaitu menggunakan tanda-tanda alam. Ayat atau teks merupakan kehendak Tuhan untuk membuka komunikasi dengan manusia. Ayat atau teks disampaikan kepada manusia melalui nabi. Dalam studi ilmu Al-Quran, ayat tersebut disebut dengan wahyu. Wahyu merupakan bentuk komunikasi khas antara Tuhan dan para rasulnya. Komunikasi tersebut kemudian dialih turunkan oleh para nabi dan rasul dalam bentuk ayat yang tertulis seperti yang terulang dalam kitab suci Al-Quran. Wahyu merupakan keinginan nyata dari kehendak Tuhan untuk berkomunikasi melalui penyampaian berita dalam bentuk teks atau ayat kepada manusia. Komunikasi profetik merupakan istilah baru dalam hasanah ilmu komunikasi yang mengacu pada pola komunikasi kenabian Rasulullah Muhammad SAW yang syarat dengan kandungan nilai dan etika. Jadi komunikasi profetik ini merupakan kerangka baru praktik ilmu komunikasi dalam perspektif Islam yang terintegrasi dengan kajian ilmu komunikasi yang sudah berkembang sebelumnya. Baik, kita akan langsung masuk komunikasi Rasulullah SAW. Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan modal atau kunci sukses dalam membangun suatu hubungan yang baik dalam Islam. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik merupakan bagian dari sifat tabligh atau menyampaikan, yakni sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW. Beliau sangat terampil menyampaikan misi-misi kenabiannya sehingga mudah diterima. Beliau adalah ahli human relationship dan karenanya beliau berhasil melaksanakan tugas-tugasnya, baik sebagai seorang rasul, pemimpin maupun sebagai usahawan. Rasulullah Muhammad SAW merupakan sosok yang pengertian, dalam arti beliau SAW selalu mempertimbangkan dengan siapa dirinya berbicara. Dengan begitu, cara komunikasinya akan efektif sekaligus juga afektif. Rasulullah SAW selalu peka terhadap kapasitas lawan bicaranya. Beliau berbicara dengan memperhatikan kadar kemampuan lawan bicaranya. Sebab kemajemukan itu adalah sunnatullah. Tiap orang memiliki tingkat pengetahuan dan konteks yang berbeda-beda. Dengan memperhatikan hal itu, penyampaian ilmu atau pesan-pesan dari beliau tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Rasulullah SAW selalu mempertimbangkan perbedaan kadar setiap lawan bicaranya. Kepada orang yang dinilai cerdas, beliau cukup menggunakan isyarat atau metafora, tidak langsung ke pokok persoalan, karena demikianlah percakapan antara orang-orang yang berilmu. Adapun dengan orang-orang yang daya tangkapnya terbatas, maka beliau SAW menjelaskan dengan contoh-contoh yang lebih konkret. Berbicara dengan retorika yang baik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah tidaklah berbicara seperti yang biasa kamu lakukan, yaitu berbicara dengan nada cepat. Namun Nabi besar Muhammad SAW berbicara dengan nada yang perlahan dan dengan perkataan yang jelas dan terang, lagi mudah dihafal oleh orang-orang yang mendengarnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Tutur kata Rasulullah SAW sangat teratur. Untayan demi untayan kalimat tersusun dengan rapih sehingga mudah difahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sering mengulangi perkataannya 3 kali agar dapat difahami. Dalam berkomunikasi, Nabi Muhammad SAW selalu memperhatikan tingkat intelektualitas dan pemahaman lawan bicaranya, atau dalam ilmu komunikasi disebut sebagai komunikan. Bahkan beliau Nabi besar Muhammad SAW tak segan untuk mengulang perkataannya agar dapat dipahami oleh lawan bicaranya. Salah satu yang menjadi khas retorika Nabi Muhammad SAW adalah beliau kerap kali mengawali pembicaraan dengan melontarkan pertanyaan.
Beliau menggunakan metode bertanya guna untuk menarik perhatian dan memancing pendengarnya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga kerap menggunakan bahasa tubuh atau isyarat agar lawan bicaranya mampu memahami dan lebih merasakan maksud dari ucapan beliau. Pernah pada suatu ketika beliau bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Beliau mengucapkan perkataan tersebut sambil menggenggamkan kedua jemari tangannya. Dengan memiliki retorika yang bagus, tentunya seorang retoris akan lebih mudah dalam mengkomunikasikan maksud dan tujuannya terhadap publik. Oke, kita akan bahas tentang communication apprehension. Ini yang terkadang terjadi ketika kita berkomunikasi di depan publik ya. Yang pertama itu sering terjadi detak jantung yang cepat, telapak tangan dan punggungnya berkeringat, napas kita juga kemudian terengah-engah, mulut kering dan sukar menelan, kemudian ketegangan otot dada, tangan, leher, dan kaki. Kadang tangan juga atau kaki bergetar, suara bergetar dan parau, berbicara cepat dan tidak jelas, kemudian tidak sanggup mendengar atau berkonsentrasi, lupa atau hilang ingatan, dan gejala-gejala kecemasan komunikasi lainnya. Nah, ini adalah penyakit-penyakit berkomunikasi di hadapan publik nih. Yang tidak terbiasa biasanya akan mengalami communication apprehension seperti ini. Nah, kita akan masuk lagi 6 prinsip komunikasi Rasul dalam berdakwah. Yang pertama, berkomunikasi dengan arah pembicaraan, ucapan dan perkataan yang benar baik dari segi pesan maupun tata bahasa saat menyampaikannya. 2. Berkomunikasi secara tepat, lugas, fasih dan jelas maknanya. 3. Prinsip komunikasi Rasul dalam berdakwah itu berbicara dengan perkataan yang baik, pantas, santun dan tidak menyakiti ataupun menyinggung perasaan orang lain. Lalu yang keempat, mengandung perkataan yang mulia dan penuh penghormatan terhadap orang yang diajak bicaranya atau komunikan. Maksudnya, hal yang kita bicarakan tidak mengandung kata-kata yang merendahkan lawan bicara kita, baik tanpa sengaja maupun disengaja. Yang kelima, pembicaraan yang lemah lembut dan enak untuk didengar. Lalu yang keenam, pembicaraan diucapkan dengan mudah dan memudahkan lawan bicara untuk memahami apa yang dibicarakannya. Inilah 6 prinsip komunikasi Rasul dalam berdakwah. Oke, kita akan masuk ke praktik retorika ya. Kita akan membahas tentang gaya bicara. Ada yang dimaksud dengan gaya bicara klarifikatif, ada yang disebut dengan gaya bicara naratif, ada juga yang disebut gaya bicara argumentatif, gaya bicara deliberatif, lalu gaya bicara hipokritif. Oke. Aplikasi praktis retorika profetik nih ya. Ungkapan motivasi atau emotive speech, kemudian ungkapan perhatian, pathetic speech, ungkapan mencerdaskan, cognitive speech, kemudian ungkapan retoris, rhetorical speech, kemudian ungkapan meta komunikasi, metalingual speech, kemudian ungkapan puitis, poetic speech. Nah, ini aplikasi praktis retorika profetik. Nah, retorika itu punya 12 hukum, teman-teman. Apa aja? Yang pertama, kepandaian berbicara dapat dipelajari. 2. Latihlah dirimu dalam teknik berbicara. 3. Hilangkan perasaan cemas dengan melatih berbicara sambil berpikir. Keempat, pidato itu bukan membaca baiknya. Kemudian yang kelima, rumuskan tema dengan tajam. Yang keenam, skema itu harus sangat jelas, yang jelas. 7, awal yang menarik dan akhirnya pun harus mengesankan. 8, saya tahu, saya mau, saya berhasil. 9, tingkatkan argumentasi dan siaga menghadapi keberatan. Kemudian yang 10, bahagia ketika berpidato. Jangan jadikan berpidato itu sebagai beban, tapi jadikan sebagai sebuah kebahagiaan. Kemudian yang ke-11, berbicaralah yang jelas. Lalu yang ke-12, Anda dilahirkan untuk menjadi pemenang. You will born to be a winner. Itu 12 hukum retorika, teman-teman. Nah, strategi taktis retoris dalam aplikasi praktis retorika. Ada yang disebut dengan taktik afirmasi, ada yang disebut dengan taktik defensif. Taktik afirmasi. Ya,
atau taktik mengulang, taktik sugesti, taktik kebersamaan, dan juga taktik kompromi. Nah, ini taktik afirmasi. Ada yang disebut dengan taktik defensif, taktik menunda, taktik mengelak, taktik iya tetapi. Ya, ini taktik defensif, teman-teman. Terus juga ada taktik mengangkat, ada taktik berterima kasih, ada taktik menguraikan, ada taktik juga membiarkan. Kemudian ada strategi taktis retoris dalam aplikasi praktis retorika. Yang pertama, strategi ofensif. Yang kedua, strategi negasi. Kita akan bahas dulu yang strategi ofensif. Strategi ofensif ini yaitu taktik antisipasi, taktik mengagetkan, taktik bertanya balik, taktik provokasi, taktik mencakup, taktik melebih-lebihkan, dan taktik memotong. Nah, ini ada di strategi ofensif dalam beretorika. Kemudian ada strategi negasi, taktik tidak, taktik kontradiksi, dan taktik terserah. Nah, ini adalah strategi taktis retoris dalam aplikasi praktis retorika, teman-teman. Nah, supaya sukses, kita harus mencoba dan mencoba lagi. Kita harus bersungguh-sungguh dengan apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh menyerah, kita juga harus bersabar. Kita harus tetap semangat, berikhtiar, berdoa, dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana upaya meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi? Yang pertama tentunya jangan menunda. Lakukan segera hal yang bisa dilakukan. Hindari kebiasaan menunda dengan alasan malas atau tak suka melakukannya. Penundaan pekerjaan akan menghambat perkembangan rasa percaya diri. Lalu yang kedua, kenalilah diri kita. Kenali kelebihan kita, kekurangan dan kelemahan diri kita, lalu kembangkan potensi dan perbaiki kekurangan. Lalu yang ketiga, wawasan. Berusahalah menambah wawasan dan menambah pengetahuan orang agar percaya diri. Dan orang yang percaya diri biasanya bukan tipe katak dalam tempurung. Nah, ini orang-orang yang percaya diri itu bukan tipikal katak dalam tempurung, teman-teman. Jadi kita harus terus berusaha menambah wawasan kita. Lalu yang keempat adalah perasaan negatif. Kendalikan perasaan negatif, suuzon. Jangan larut dalam kesedihan, frustasi, iri hati, dan sakit hati. Larut dalam perasaan negatif itu dapat merusak rasa percaya diri. Inilah, teman-teman, 4 upaya dalam meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Berkomunikasi adalah hal yang penting dalam hubungan antara manusia, bahkan di masa sekarang. Komunikasi sangat menentukan sukses tidaknya seseorang dalam segala sisi kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang komunikator yang handal, dan ada 4 keunggulan komunikasi ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tujuan atau niatnya. Kedua, kandungan maknanya. Ketiga, pilihan katanya. Dan yang keempat adalah efek dari ucapannya. Kita akan bahas satu-satu. Tujuan atau niat. Hati yang baik dan itikat yang baik adalah kunci utama komunikasi. Baiknya niat menjadikan setiap kata yang terucap memberikan kedamaian bagi orang yang mendengarnya. Karena itu, kesucian batin dari kedengkian dan kebencian menjadi idaman bagi setiap orang. Kesucian batin dalam menjalani kehidupan ini begitu penting, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW selalu memintanya kepada Allah. Ya Allah, limpahkanlah ketakwaan kepada jiwaku dan sucikanlah jiwaku, karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan dari noda. Engkaulah pemelihara jiwaku dengan segala kenikmatan, dan Engkau pula penguasanya. Hadis riwayat Muslim. Niat atau tujuan, walaupun jauh tersembunyi dalam hati, berperan vital dalam segala urusan manusia. Kehendak yang baik tercermin dari tindakan yang positif, sebagaimana kehendak yang buruk terpancar pada tindakan yang buruk. Beliau bersabda, ketahuilah bahwa dalam ragamu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh ragamu akan baik. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka seluruh ragamu akan rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan perencanaan yang matang sebelum berkomunikasi, berarti kita telah memegang kunci sukses dalam hidup ini. Sebagaimana petuah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Maukah engkau aku ajarkan kunci segala urusan? Lalu spontan Mu'adz menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Beliau pun memegang lisannya dan berpesan, hendaklah kamu menahan anggota tubuh yang satu ini.
Ingin mengetahui lebih jauh, Mu'adz kembali bertanya, "Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, haruskah kita bertanggung jawab atas setiap ucapan kita?" Mendengar pertanyaan ini, Nabi Muhammad SAW menjawab, "Betapa meruginya ibumu, hai Mu'adz. Adakah yang menyebabkan manusia tersungkur dalam neraka selain dari tutur kata mereka sendiri?" Hadis riwayat At-Tirmizi. Oke, kita lanjut lagi 4 keunggulan dari komunikasi ala Rasulullah SAW. Yang pertama tadi niat dan tujuan, lalu yang selanjutnya adalah kandungan maknanya. Harus disadari bahwa setiap kata yang terucap pasti diminta pertanggungjawabannya. Kesadaran terhadap hal tersebut akan mendorong kita untuk lebih waspada dan selektif dalam bertutur kata. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu akan berbeda dengan orang selainnya. Saat sebagian orang menduga ucapannya sekedar untuk mengisi waktu luang, orang yang beriman tetap meyakini bahwa ucapannya termasuk bagian dari amalan. Tidak ada satu huruf pun yang keluar dari lisan seseorang yang luput dari hisab. Semuanya ditulis dan mempunyai dampak, bisa positif dan juga bisa negatif bagi keselamatan diri kita di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Qaf ayat 18. Oleh karena itu, Nabi SAW mengingatkan agar selalu waspada terhadap kata yang terucap. Bisa jadi seorang hamba mengucapkan suatu kata yang tidak dia pedulikan maknanya, namun ia menjerumuskannya ke neraka melebihi jarak timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa takallamu bi jawami'ul kalim faslan. Nah, sifat perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jawami'ul kalim, yakni pada perkataannya yang singkat telah terhimpun makna yang luas dan mendalam. Contoh-contoh perkataan ringkas bermakna dalam dan berbekas. Contoh pertama misalnya kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat kepada Kaisar Romawi agar dia masuk Islam. "Jika engkau berislam, maka bagimu apa yang diberikan yaitu hak-hak dimiliki oleh orang-orang Muslim." Beliau tidak berkata dengan kata-kata yang panjang dan tidak efektif. "Jika engkau masuk Islam, maka wajib bagiku memberimu hak-hak orang-orang Muslim." Tetapi beliau menggunakan kalimat yang pendek, namun dalam maknanya efektif dan juga nggak boros. 2. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jika berkata itu faslan, jelas, yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Nah, ini ya, karena kalama Rasulullah kalaman faslan yafhamuhu, perkataan Rasulullah adalah perkataan yang jelas dan rinci yang dapat dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Oke, ini hadis riwayat Abi Dawud. Kemudian Rasulullah itu komunikasinya unggul dari pilihan-pilihan katanya. Pemilihan kata-kata yang baik dan santun menjadi kunci tercapainya tujuan dan terwujudnya komunikasi yang efektif. Amarah yang berkobar-kobar bisa padam ketika berhadapan dengan sikap santun dan tutur kata yang lembut. Sebaliknya, kasih sayang dapat berganti menjadi kebencian, kekerabatan menjadi permusuhan akibat tutur kata yang kasar dan menusuk perasaan. Allah menekankan hal ini demi menjaga keharmonisan hubungan di seluruh lapisan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul li ibadi yaqul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina." Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surat Al-Isra ayat 53. Tutur kata yang santun dan lembut juga dapat menjadi kunci sukses keberhasilan hidup kita, teman-teman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad, kamu berlaku lemah
lemah dan lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Surat Al-Imran ayat 159. Dan keunggulan komunikasi ala Rasulullah yang selanjutnya itu adalah efek dari ucapannya. Dan ini yang keempat ya. Keunggulan dari komunikasinya Rasulullah itu yang terakhir adalah efek dari ucapan yang beliau sampaikan. Islam menekankan perhatian terhadap dampak dari suatu ucapan. Rasulullah SAW bersabda, Muslim sejati adalah orang yang kaum muslimin lainnya merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama memaparkan hikmah didahulukannya lisan sebelum tangan dari hadis di atas sebagai berikut. Dampak gangguan lisan atau ucapan itu lebih besar dibandingkan dampak gangguan tangan atau tindakan. Gangguan lisan itu lebih mudah terjadi dibandingkan gangguan tangan. Pedihnya luka akibat gangguan lisan melebihi pedihnya luka akibat gangguan tangan. Sampai-sampai pepatah Arab menyatakan, luka sabetan pedang bisa disembuhkan, tapi luka takkan terobati karena lisan. Gangguan lisan dapat menimpa orang yang masih hidup maupun orang yang telah mati. Sedangkan gangguan tangan hanya dapat menimpa orang yang masih hidup. Gangguan lisan dapat menimpa seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan antara penguasa dan rakyat jelata. Tidak seperti gangguan tangan yang terikat dengan strata sosial kemasyarakatan. Para ulama menegaskan, tidak ada manusia yang kuasa menjaga lisan kecuali batinnya dipenuhi oleh dua hal. Yang pertama rasa takut kepada hukuman dan siksaan Allah. Lalu yang kedua rasa rindu kepada pahalanya. Apabila keduanya telah terpenuhi, niscaya menjaga lisan menjadi pekerjaan ringan. Jika lisan telah dapat dikendalikan, niscaya akan bertutur kata seperlunya dan berbicara bebas dari dampak negatif. Baik teman-teman, terkait dengan kelas retorika pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, lebih baik kita mencoba lalu gagal daripada kita gagal mencoba. Tidak masalah berapa kali kita terjatuh. Yang terpenting berapa kali kita bangkit setelah terjatuh. Untuk menjadi seorang retoris yang handal dibutuhkan formula sukses, teman-teman. Sukses, S-U-K-S-E-S, sukses selalu diawali dengan niat yang baik dan pikiran yang positif. Usahalah dengan maksimal, konsentrasi, fokus pada tujuan, sabar dalam menghadapi setiap tantangan, enyahkan setiap pikiran negatif dan pemicunya, syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Supaya sukses, kita harus mencoba dan mencoba lagi. Kita harus bersungguh-sungguh dengan apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus bersabar. Kita harus tetap semangat, berikhtiar, berdoa, dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imajinasikan saat ini Anda adalah seorang retoris yang handal. Berdoa kepada Allah, semoga dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan dalam mencari ilmu, dalam memahami ilmu tersebut, dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari sama-sama kita tutup kelas kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.